Teh, maafkan aku. Aku harus pergi dan gak bisa menerima perjodohan ini. Sebuah pesan masuk saat semua orang tengah kebingungan di hari pernikahan seorang gadis. Kinaya, seorang gadis cantik berusia 25 tahun, dilamar seorang lelaki yang kaya raya. Jika umumnya, dilamar lelaki kaya adalah impian para gadis, tapi tidak dengan dia. Cintanya sudah tertanam pada seorang lelaki dan akhirnya memilih lari saat keluarganya menerima lamaran dari lelaki kaya itu. Kinaya, jangan gila kamu. Kalaupun mau menolak, kenapa nggak dari dulu? Sang kakak yang memang seorang janda panik berusaha berbicara dengan adiknya. Ayah dan bunda memaksa. Mereka tahu aku cintanya pada Wildan, tapi kenapa menerima lamaran mereka hanya karena kaya? Aku nggak mau. Terserah, aku sudah sama Wildan pergi dari sini. Ponsel mati seketika. Sang kakak yang panik berusaha menghubunginya lagi, tapi tak tersambung. Kinanti, mana adikmu? Pihak lelaki sudah di depan, ujar ibunya dengan air mata mulai keluar. Kinaya pergi dengan Wildan, bisik sang kakak yang menunduk cemas. Apa? Ibunya memegang dada dan menoleh pada suaminya. Pak Harun menatap kosong sambil memejamkan mata. Tak menyangka putri yang dia banggakan malah tega menyakitinya. Bagaimana ini? Tanya Pak RT yang tak kalah cemas dengan keadaan keluarga salah satu warganya. Pengantin pria sudah di depan. Semua petugas wedding organizer dan tetangga yang turut berada di ruang rias berbisik-bisik, sedangkan Kinanti berusaha terus menghubungi adiknya. Sampai akhirnya calon besan masuk dan menatap mereka semua. Pak Harun, belum siap Kinaya? Tanya lelaki itu. Maaf Pak Tirta, ada sedikit masalah ini teh, kata Pak Harun menunduk dan didampingi ketua RT, RW, dan ketua panitia pernikahan. Iya, kendalanya apa? Tanyanya sambil menoleh orang-orang, termasuk Kinanti yang tengah mencoba menghubungi seseorang sejak tadi. Silakan duduk dulu, kata Pak Harun. Katakan saja, itu penghulu juga sudah datang, sudah dihandle keluarga saya, kata Pak Tirta menatap serius. Gini Pak, Kinaya, Pak Harun menunduk, sedangkan istrinya menangis di sudut ruangan. Kenapa Kinaya? Tanya Pak Tirta sambil menoleh pada ketua RT. Kinaya kabur dengan lelaki lain, jawab lelaki itu. Tangan Pak Tirta langsung mengepal kuat, lalu menoleh pada Pak Harun dan menamparnya. Semua panik dan terkejut, lelaki terhormat itu menampar calon besannya yang memang dari kalangan menengah. Kinanti yang melihat itu langsung melangkah dan menghadang. Maaf Pak, kita bisa membicarakannya baik-baik, katanya menatap serius. Kalian sudah mempermalukanku, anak kalian merendahkanku, menghinaku. Apa yang harus dibicarakan? Teriak Pak Tirta membuat semua orang menunduk dan tak berani melihat ke wajah lelaki penuh kuasa itu. Ada apa, Ded? Tanya sang mempelai pria yang akhirnya masuk ke sana. Anak mereka lari dengan lelaki lain. Kinaya lari dengan lelaki lain. Kamu diselamatkan dari perempuan murahan itu. Tekan Pak Tirta membuat Kinanti menunduk dan menitikkan air mata, sedangkan ibunya menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Pak Harun menyentuh pipinya dan mengangguk. Tapi ini gimana? Malu keluarga kita, banyak kolega dan relasi yang hadir. Untung yang di Jakarta belum diundang, tapi rekan-rekan papi di kampung ini sudah datang. Masa nggak jadi nikah? Tanya istrinya dengan wajah cemas. Aku nggak siap digunjing oleh rekan dan para wanita di luar sana, Dad. Aku nggak sudi memiliki menantu perempuan murahan dan dari keluarga yang bahkan nggak bisa mendidik anak perempuannya. Aku nggak sudi, tekannya dengan menatap Pak Harun. Andai menghajarmu akan mengembalikan kehormatanku, aku akan menghajarmu. Tapi kurasa penjara jauh lebih baik untuk kalian semua sekeluarga. Ibunya Kinanti semakin histeris. Mereka pun sama merasa malu. Namun, tak ada pilihan lain karena Kinaya pun tak bisa ditemukan. Kita harus menyelamatkan kehormatan dan malu kita lebih dulu, sayang. Tapi bagaimana? Aku nggak siap wirang dan malu. Aku nggak siap digunjing.
tekan istrinya dengan terisak dan menoleh pada putranya, sang pengantin yang ditinggal calon istrinya. Sagara Aiden menatap kosong dan mengepalkan tangannya dengan kuat. Urat-uratnya terlihat mengeras dan tergambar di permukaan kulitnya. Kami rugi dengan mengeluarkan biaya pernikahan ini. Sudah 2 miliar kami keluarkan. Apa kalian bisa ganti? Mahar saja 1 miliar. Seserahan 2 miliar untuk semua ini. Dan anak perempuanmu itu masih nggak tahu diri dengan melarikan diri. Sungguh kalian sangat menjijikan. Teriak Bu Indira, ibu dari Sagara yang tengah memaki Pak Harun dan Bu Mina yang merupakan orang tua Kinaya. Semua terdiam, sedangkan Kinanti pun tak bisa berbuat apa-apa. Karena memang adiknya salah, orang tuanya juga salah. Dia sendiri baru datang dari Jakarta karena baru bisa cuti. Mohon izin berkomentar, ujar pemilik wedding organizer. Jadi, daripada uang sudah keluar nggak bisa kembali, harga diri juga harus diselamatkan. Gimana kalau untuk membuat semua ini seperti seharusnya, gantikan saja Kinaya oleh kakaknya, bukankah single? Kinanti menoleh dan melebarkan mata, pun semua orang menoleh padanya. Maaf Pak, ini keterlaluan. Lagi pula, saya janda, kata perempuan berusia 31 tahun itu. Mata laksana elang yang dimiliki Raga langsung memindai sosok perempuan yang baru dilihatnya itu. Iya, tapi kan kamu sudah lepas masa idah kematian suamimu yang tentara itu, jawab ketua RT. Tapi saya yakin dia masih hidup. Selagi jasadnya tidak ditemukan, sampai kapanpun dia masih hidup, tekan Kinanti. Bukannya negara sudah menyatakan dia meninggal dalam tugas sudah diterima? Ayahmu seminggu lalu cerita, jadi kamu sekarang janda Kinanti. Nggak apa-apalah, nanti jadi janda lagi juga orang nggak akan tahu bekasannya. Sama Den Sagara mah cuma formalitas, ujar ketua RT. Pak Tirta dan istrinya saling memandang, lalu menoleh pada Sagara yang terlihat penuh amarah sejak tadi. Bagaimana Sagara? Tanya sang ayah menatap serius. Untuk menyelamatkan muka kita saja. Pesta di Jakarta sudah disiapkan. Kalau dibatalkan, bisa malu kita sama orang-orang. Mereka sudah tahu nama calon istriku, Kinaya Zaskia Putri. Balasnya dingin. Biar saja, toh mereka belum tahu orangnya yang mana, ujar pamannya. Yang penting sekarang keluarga mereka harus bertanggung jawab atas aib yang mereka ciptakan. Setelah itu ya ceraikan. Ya sudah, Momi setuju, ujar ibunya Raga. Terpaksa ya, dan kami bukan berarti menerima anakmu yang janda ini. Bu Indira jangan khawatir, Kinanti ini walau janda, dia seorang. Mau dia apapun, tetap dia janda dan gak layak jadi menantu kami. Paham? Potong Bu Indira pada ketua RT. Iya, orang miskin mah pasrah aja, katanya sambil melirik Kinanti yang menggelengkan kepalanya. Sudahlah Kinanti, demi menyelamatkan nama baik saja dulu. Toh nanti juga kamu bisa cerai dengan Sagara dan menantikan kepulangan Banyu, ujar sesepuh kampung mereka. Kinanti menoleh pada ibunya yang mengangguk, lalu orang-orang membawanya ke ruang ganti. Dipakaikan pakaian pengantin milik Kinaya, lalu dirias sedikit saja. Dia keluar dari ruang ganti dan ruang rias, lalu mengikuti langkah orang tuanya. Di aula pernikahan, terlihat Sagara sudah duduk di hadapan penghulu dan juga Pak Harun yang menunduk lesu. Sementara itu, Kinanti melangkah berat memasuki aula dan duduk di sisi lelaki itu. Pak Penghulu, nama perempuannya ganti, bisik Pak Harun. Anak perempuan saya lari, ini diganti kakaknya, namanya Kinanti Sekar Arum. Penghulu terperanjat, lalu menoleh pada pengantin di hadapannya. Tapi buku nikah sudah disiapkan atas nama Kinaya Zaskia Putri, katanya. Iya, paham. Nanti diganti saja dan data menyusul. Sekarang, tolong selamatkan muka kami dan calon besan akan memenjarakan kami, ujar Pak Harun. Ya kalau gini,
silahkan Pak Harun nikahkan langsung anaknya. Tapi jatuhnya ini belum diakui negara, baru secara agama saja. Nanti tolong urus berkasnya untuk didaftarkan di agama. Tinggal isbat saja nanti, kata penghulu. Pak Harun dan Pak Tirta setuju. Lalu Sagara mengulurkan tangan dan menjabat tangan lelaki itu. Wahai Sagara Aiden bin Tirta Sutasoma, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya, Kinanti Sekar Arum binti Harun Subagja, dengan mas kawin uang 1 miliar dibayar tunai, kata Pak Harun dengan gemetar. Saya terima nikah dan kawinnya Kinanti Sekar Arum binti Harun Subagja dengan mas kawin tersebut tunai, balas Sagara dengan dingin. Bagaimana para saksi? Tanya penghulu. Sah, jawab 2 orang saksi yang merupakan paman dari Sagara, juga ketua RT di sana. Kinanti menunduk, air matanya jatuh dan teringat atas suaminya yang dinyatakan hilang pasca pesawat yang ditumpanginya jatuh di Papua. Banyu, kamu akan kembalikan. Toh ini hanya untuk menyelamatkan nama baik orang tua saja, batin Kinanti sambil menatap jarinya yang disematkan cincin. Setelah itu, dia mencium punggung tangan lelaki yang lebih muda darinya itu. Saat dikecup, Sagara pun berbisik di telinganya. Mengerikan, aku harus menikah dengan janda pembawa sial.